Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki dari Henryville, Indiana. Pada tahun 1895, ketika dia berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ibunya harus mulai bekerja di pabrik pengalengan tomat. Meninggalkan anak laki-laki itu untuk memasak dan merawat saudara-saudaranya. Hidup memukulnya dengan keras di usia yang sangat muda. Dan karena situasi yang sulit yang dia hadapi, dia harus bekerja sebagai buruh tani pada usia 10 tahun. Karena keadaan ekonomi yang sulit, bahkan dia harus keluar dari SMA dan meninggalkan rumahnya. Dia mulai bekerja sebagai seorang pelukis kereta kuda. Ketika dia berusia 16 tahun, dia memalsukan usianya untuk mendaftar sebagai tentara Amerika Serikat. Namun, dia diberhentikan dengan hormat setahun kemudian. Dia mulai bekerja sebagai buruh kereta api dan mempelajari hukum di universitas terdekat. Hingga dia bangkrut karir hukumnya karena terlibat perkelahian. Akhirnya, dengan terpaksa dia pindah kembali dengan ibunya dan mendapatkan pekerjaan menjual asuransi jiwa. Setelah beberapa waktu dia dipecat karena tidak mengikuti perintah dari perusahaan tempatnya bekerja. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan sebuah perusahaan kapal feri. Dan itu sukses dengan instan. Di kemudian hari, dia mencoba menguangkan ferryboat bisnisnya untuk membuat perusahaan manufaktur lampu kimia. Karena mengetahui bahwa perusahaan lain sudah menjual lampu listrik yang jauh lebih baik daripada miliknya. Sungguh sulit kehidupan orang ini. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia pindah bekerja sebagai penjual ban. Tapi sekali lagi dia kehilangan pekerjaannya ketika perusahaan menutup pabrik manufakturnya. Pada usia 40 tahun, dia bertemu dengan General Manager sebuah perusahaan minyak yang memintanya untuk menjalankan stasiun layanan untuknya, tetapi stasiun itu juga harus ditutup lagi sebagai akibat dari krisis ekonomi besar pada tahun itu. Di tahun yang sama, perusahaan minyak Shell menawarinya sebuah stasiun layanan sewa gratis. Dengan imbalan hanya membayar perusahaan sesuai dengan persentase penjualan. Dia mulai mengoperasikan stasiun layanan. Dan juga mulai menyajikan masakan ayam dan makanan sederhana lainnya untuk orang yang sedang mampir di stasiun. Ayam gorengnya begitu cepat disukai oleh masyarakat sekitar. Dan membuatnya terkenal di beberapa wilayah tersebut. Bertahun-tahun kemudian dia keluar dari stasiun dan memulai sebuah usaha restoran. Setelah cukup berhasil di usaha ini, dia mulai mengiklankan makanannya. Dan yang mengejutkannya, sebuah pertengkaran hebat meletus dengan pesaing lokalnya. Dan mengakibatkan baku tembak yang fatal dengan salah satu pegawainya meninggal. 4 tahun kemudian, dia membeli sebuah motel di samping restoran ayamnya. Berharap untuk bisnis yang lebih baik, tetapi justru malangnya terbakar bersama dengan restorannya. Namun pria ambisius ini membangun kembali dan membeli sebuah motel baru dengan restoran berkapasitas 140 kursi. Perang Dunia Kedua memaksanya untuk tutup. Ketika perang telah berakhir, dia mencoba menjual ide usaha miliknya ke restoran lain. Proposalnya ditolak 1009 kali. Sampai akhirnya, pada tahun 1952 dia menjual resep rahasianya. Ayam goreng Kentucky untuk yang pertama kalinya kepada operator salah satu restoran terbesar di kota. Hal itu dengan cepat menjadi hit. Dan sebagai hasilnya, beberapa pemilik restoran lain mewaralabahkan konsepnya dan membayarnya 4 sen per ayam. Namun masa-masa indah tidak berlangsung lama. Restorannya sendiri lumpuh ketika ada pengalihan jalan raya. Hingga hanya tersisa tabungannya dan $105 sebulan dari jaminan sosial. Akhirnya dia mengejar mimpinya dengan waralabahkan konsep ayamnya secara nasional. Dan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mencari restoran yang cocok. Dia membuka restoran baru dan kantor pusat perusahaan pada tahun 1959. Dia sering tidur di belakang mobilnya. Dia mengunjungi restoran yang menawarkan untuk memasak ayamnya. Dan jika pemiliknya menyukainya, maka dia menegosiasikan hak waralaba. Pada tahun 1965, pada usia 75 tahun dia baru saja mulai merasakan arti sukses. Setelah bertahun-tahun kegagalan penolakan kemalangan, pendekatan waralaba Kolonel Sanders menjadi sangat sukses. KFC adalah salah satu makanan cepat saji pertama yang berkembang secara global. Membuka outlet di Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika pada pertengahan 1960-an.
Kolonel Sanders tetap menjadi ikon perusahaan setelah menjualnya. Dia melakukan perjalanan lebih dari 400.000 kilometer setahun untuk mengunjungi restoran KFC dan bersenang-senang dengan pelanggan di seluruh dunia. Pada usia 90 tahun Kolonel Sanders meninggal dunia. Pada waktu itu ada sekitar 6.000 lokasi KFC di 48 negara berbeda. Pada tahun 2018 ada 22.621 restoran KFC di seluruh dunia. Jika Anda menghadapi penolakan, kegagalan yang bertubi-tubi, atau hampir putus asa, ingatlah kisah Kolonel Sanders. Putus sekolah kelas 6, dipecat dari berbagai pekerjaan, restoran kebakaran besar, dan perang dunia. Namun kini dia menjadi koki yang paling terkenal di dunia. Setelah mencapai usia pensiun, Kolonel Sanders menciptakan salah satu rantai makanan cepat saji terbesar di dunia. Banyak hal tetapi di atas segalanya, dia adalah seorang dengan kisah sukses besar. Dengan ceritanya kita bisa belajar bahwa meskipun dari ribuan penolakan dan kegagalan, bagaimana dedikasi bersama dengan kerja keras bisa membuat sukses, tanpa memandang usia. Tetap semangat, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Salam baik untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton Mas Hafiz Channel, dan sampai jumpa di video berikutnya.